Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Maria Novia Skaniro. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi yang menarik nih buat teman-teman. Namun sebelumnya, saya memiliki kutipan yang menarik dari John C. Maxwell yang mengatakan bahwa setiap orang mungkin bisa saja menjalankan kapalnya, tetapi hanya seorang pemimpinlah yang dapat menentukan arahnya. Kutipan tersebut berarti bahwa pemimpin memegang peran kunci untuk mengarahkan kapal atau dalam hal ini yaitu organisasi agar dapat bergerak ke arah yang benar, yaitu tujuan organisasi. Untuk dapat mencapai tujuan organisasi, seorang pemimpin harus menjalankan fungsinya sebagai pemimpin dengan baik. Oleh karena itu, kita akan belajar bersama mengenai fungsi kepemimpinan. Yuk langsung saja kita mulai. Berbicara mengenai kepemimpinan, pasti tidak akan terlepas dari kata pemimpin. Pemimpin adalah tokoh atau elit anggota sistem sosial yang dikenal dan berupaya mempengaruhi para pengikutnya secara langsung atau tidak langsung. Sedangkan kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan, memimpin, mempengaruhi pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Kepemimpinan mempunyai fungsi tertentu yang berbeda antara satu sistem sosial dengan sistem sosial lainnya. Secara umum, fungsi kepemimpinan mempunyai pola dasar yang sama. Terdapat 4 fungsi kepemimpinan yang akan kita pelajari bersama-sama, yakni menciptakan visi, mengembangkan budaya organisasi, menciptakan sinergi dan perubahan, serta memotivasi para pengikut. Fungsi yang pertama yaitu menciptakan visi. Secara umum, visi merupakan sebuah pernyataan tentang gambaran keadaan ataupun tujuan yang hendak dicapai oleh sebuah lembaga atau organisasi di masa yang akan datang. Salah satu persyaratan seorang pemimpin adalah mempunyai visi. Hal tersebut dikarenakan visi menjadi alat bagi pemimpin untuk menginspirasi bawahannya dalam melakukan tindakan-tindakan yang mengarah untuk mencapai tujuan organisasi. Para pemimpin menciptakan visi dengan berbagai cara. Dalam kepemimpinan bisnis, pemimpin bisnis menciptakan visinya melalui proses yang dikembangkan oleh ilmu manajemen strategik. Proses tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, analisis SWOT terhadap lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Dari analisis lingkungan internal, diketahui kekuatan dan kelemahan organisasi. Sedangkan dari analisis lingkungan eksternal, diketahui peluang dan ancaman. Yang kedua, memastikan organisasi. Dari analisis SWOT, kemudian ditentukan posisi organisasi atau perusahaan dalam lingkungan usaha dalam kaitan dengan posisi organisasi atau perusahaan lainnya. Dan yang terakhir ada mendefinisikan kemungkinan peluang usaha. Dalam berkompetisi dengan perusahaan lainnya, start diidentifikasi peluang usaha. Dari sini ditentukan visi dan tujuan strategik baru. Fungsi yang kedua yaitu mengembangkan budaya organisasi. Budaya organisasi adalah norma, nilai, asumsi, filsafat organisasi, dan sebagainya yang dikembangkan oleh pemimpin organisasi dan diajarkan kepada para anggota baru dan diterapkan dalam perilaku organisasi mereka. Pemimpin berperan dalam mengembangkan budaya organisasi dalam rangka meningkatkan atau mempertahankan kebiasaan yang ada pada organisasi, karena budaya akan berubah dari waktu ke waktu yang banyak ditunjukkan sebagai pengaruh global. Menurut Gary Young, tahun 2010, pemimpin mempengaruhi budaya organisasi dengan 2 cara, yakni perilaku kepemimpinan serta program, sistem struktur, dan bentuk budaya. Pada perilaku kepemimpinan, pemimpin mendukung nilai-nilai dan visi, menjadi model peran dan perhatian, serta reaksi pada krisis.
Sedangkan pada program sistem struktur dan bentuk budaya, pemimpin mendesain sistem dan program manajemen, kriteria untuk imbalan dan keputusan-keputusan personalia, mendesain struktur dan fasilitas, dan simbol-simbol, ritual, seremoni, dan kriteria. Fungsi kepemimpinan yang ketiga yaitu menciptakan sinergi dan perubahan. Sinergi adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Dalam hal ini, pemimpin bertugas untuk mempersatukan dan menggerakkan para pengikutnya agar dapat mencapai tujuan organisasi. Sedangkan perubahan organisasi adalah sebuah upaya untuk menciptakan revolusi dalam perubahan organisasi. Seorang pemimpin merupakan agen perubahan yang berupaya menciptakan perusahaan secara terus-menerus dari waktu ke waktu agar tercipta keadaan yang lebih banyak, lebih baik, lebih tinggi, dan lebih sempurna. Fungsi kepemimpinan yang terakhir yaitu memotivasi pengikut. Motivasi berarti dorongan atau daya penggerak. Selain bertugas untuk memotivasi diri sendiri, pemimpin juga bertugas untuk memotivasi para pengikutnya. Pemberian motivasi kepada pengikut bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan pengikut dan sekaligus mendorong agar kinerja mereka semakin lebih baik. Pemimpin haruslah mempunyai cara atau teknik yang tepat dalam memberikan motivasi kepada para pengikutnya agar mendapatkan hasil yang diinginkan. Nah, itu tadi adalah pembahasan mengenai keempat fungsi kepemimpinan yang meliputi menciptakan visi, mengembangkan budaya, menciptakan sinergi dan perubahan, serta memotivasi pengikut. Pada intinya, keempat fungsi tadi hendaknya diterapkan oleh pemimpin agar para pengikutnya dapat bertindak sejalan dengan visi pemimpin, visi organisasi, dan budaya organisasi, sehingga dapat tercipta sinergi yang baik antara pemimpin dan pengikut, serta senantiasa termotivasi dalam bekerja untuk mencapai tujuan organisasi. Air laut rasanya asin. Kalau ditambah garam, air laut rasanya asin. Kalau ditambah garam, tidak nambah keasinan. Kalian semua adalah calon pemimpin, maka belajarlah fungsi-fungsi kepemimpinan. Saya Maria Novian Sekalirum, terima kasih dan selamat pagi.